Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama dengan saya Nafisa. Di sini kita akan membahas soal latihan bahasa Indonesia untuk ujian semester 2. Nah, sebelum kita mulai membahas soal, kita perkenalan dulu yuk. Oke, sesuai yang aku bilang, sebelum membahas soal kita perkenalan dulu ya. Itu mukaku sudah ada ya di biodata situ. Dan sekarang aku akan memperkenalkan diri aku. Perkenalkan, nama aku Nafisa Husnul Khotimah. Aku sekarang berada di kelas 10 TPTU 1. Aku mendapatkan nomor absen 20. Nomor absen ini menentukan aku akan membahas soal yang berangka genap seperti 2, 4, 6, dan angka genap selanjutnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal yang pertama ya, yaitu soal nomor 2. Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, dan simpulan. B. Pengantar, argumen, dan penutup. C. Pengantar, isi, dan simpulan. D. Pembukaan, argumen, dan simpulan. E. Pembukaan argumen dan saran. Nah, kira-kira di antara 5 itu jawabannya yang mana nih ya? Yuk kita bahas. Oke, jawabannya sekarang adalah B, yaitu pengantar, argumen, dan penutup. Penjelasannya adalah karena struktur teks debat memang dimulai dari pengantar, argumen, dan penutup. Kenapa bisa begitu? Karena struktur ini mengikuti pola logis yang efektif dalam menyampaikan informasi dan membangun argumen. Pengantar berfungsi untuk memperkenalkan topik dan posisi masing-masing pihak. Argumen menjadi bagian inti untuk memaparkan bukti dan alasan. Dan penutup untuk merangkum dan menegaskan kembali posisi yang dipertahankan. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Saya tidak setuju. Menurut saya Indonesia belum maju, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia. Isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang? B. Apakah Indonesia sudah maju? C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju? D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana ya guys? Yuk kita bahas. Nah, jawaban dari soal nomor 4 adalah yang B, yaitu apakah Indonesia sudah maju? Kenapa jawabannya yang B? Karena dalam pernyataan tersebut, pembicara secara terus terang menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan pernyataan bahwa Indonesia sudah maju. Mereka berargumen bahwa jika Indonesia sudah maju, maka tidak akan ada pengangguran di Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu yang sedang dibahas adalah tentang apakah Indonesia sudah mencapai kemajuan atau belum. Soal selanjutnya adalah soal nomor 6, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks, B. Kata rujukan, C. Kata penghubung, D. Pilihan kata, E. Makna kata. Kira-kira jawabannya apa ya di antara 5 itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jawaban dari soal yang nomor 6 adalah A, yaitu kalimat kompleks. Kenapa jawabannya adalah kalimat kompleks? Karena kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama, serta biasanya memiliki klausa utama dan klausa subordinat. Kalimat kompleks dapat memiliki struktur yang lebih rumit daripada kalimat sederhana karena memiliki lebih dari satu klausa yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata penghubung lainnya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 8. Pro, saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN,
melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu, juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Kata yang dicetak miring merupakan contoh: A. Kalimat kompleks, B. Kalimat simpleks, C. Kata rujukan, D. Konjungsi, E. Diksi atau pilihan kata. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 8 adalah yang E, yaitu diksi atau pilihan kata. Kenapa jawabannya yang E? Karena kata yang dicetak miring adalah efek berantai. Kata ini merupakan contoh diksi atau pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Efek berantai adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan dapat memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan pada berbagai aspek lainnya. Dalam konteks ini, kata efek berantai dipilih untuk menggambarkan bagaimana kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok rakyat secara luas dan berkelanjutan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pecinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka, dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung atau konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A. Menjadi, B. Dan, C. Maupun, D. Juga, E. Di. Kira-kira dari kelima pilihan itu yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bersama. Jadi jawaban dari soal nomor 10 adalah yang B, yaitu dan. Mengapa jawabannya yang B? Karena dan yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata atau klausa yang memiliki hubungan yang sama, seperti disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka. Kata penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan ide-ide yang terkait dan membuat pernyataan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Soal selanjutnya adalah soal nomor 12. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. 4. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 5, 3, 4, 1. C. 3, 1, 2, 4, 5. D. 5, 3, 1, 2, 4. E. 5, 4, 3, 2, dan 1. Kira-kira jawaban di antara kelima pilihan itu yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal yang nomor 12 adalah yang E, 5, 4, 3, 2, dan 1. Mengapa jawabannya yang E? Karena menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas, yaitu pernyataan yang kelima. Sebelum debat dimulai, perlu ditetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas dari debat tersebut. Ini akan membantu dalam memfokuskan topik dan arah debat. Yang kedua, mengenal kelemahan dan kelebihan diri yang terdapat pada pernyataan keempat. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, peserta debat perlu mengenal kelemahan dan kelebihan diri sendiri serta lawan debat. Ini akan membantu dalam mempersiapkan argumen dan strategi debat. Yang ketiga, membuka tawaran.
seperti yang ada di pernyataan ketiga. Setelah persiapan selesai, debat dapat dimulai dengan membuka tawaran atau pernyataan awal dari masing-masing pihak. Yang keempat, memberi keputusan yang ada pada pernyataan yang kedua. Setelah debat selesai, perlu diberi keputusan atau kesimpulan tentang hasil debat. Ini dapat berupa keputusan tentang siapa yang menang atau kesimpulan tentang topik yang dibahas. Yang kelima, membuat komitmen seperti yang ada di pernyataan ke-1. Setelah keputusan diberikan, peserta debat dapat membuat komitmen untuk mengikuti hasil debat atau untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil debat. Lanjut ke soal nomor 14. Struktur teks biografi yang tepat adalah A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientalis, peristiwa, dan reorientasi. Kira-kira di antara yang kelima itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari nomor 14 adalah yang C. Orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Mengapa jawabannya yang C? Karena struktur teks biografi yang terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi tentang tokoh secara terstruktur dan mudah dipahami. Orientasi berfungsi sebagai pengantar untuk mengenalkan tokoh dan latar belakangnya. Peristiwa mengisahkan serangkaian kejadian penting dalam hidup tokoh, dan reorientasi memberikan kesimpulan atau komentar akhir tentang tokoh dan perannya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 16. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15 sampai dengan 17. 1. W.S. Rendra bernama asli Willy Brodus Surendra Broto Rendra, lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 sampai dengan 1967. Ketiga, dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan, dan seniman. Karya W.S. Rendra disejajarkan dengan Khairil Anwar. 4. Selain karyanya, almarhum Rendra piawai dalam membacakan sajak serta melakonkan seseorang tokoh dalam dramanya, sehingga membuatnya menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh seluruh anak negeri hingga ke mancanegara. 5. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban nomor 16 adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Kenapa bisa jawabannya yang A? Karena kedua kalimat ini, yang pertama menjelaskan bahwa W.S. Rendra bernama asli Willy Brodus Surendra Broto Rendra yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. Itu menyebutkan tanggal dan tempat lahir beliau. Yang kedua, Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 sampai dengan 1967. Menyebutkan waktu dan tempat pendidikan, memberikan informasi tentang waktu dan tempat yang relevan dengan kehidupan W.S. Rendra. Soal selanjutnya adalah soal nomor 18. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. 1.
Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. 2. Dia lahir 21 April 1879 dengan adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. Ketiga, satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. 4. Ya, Kartini pernah sekolah hingga tamat pendidikan dasar. Yang kelima, karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Yang ketujuh, mengetahui sikap ayahnya, Kartini sebenarnya sedih. Yang kedelapan, namun dia tidak bisa mengubah keputusan itu sebab dia adalah anak pada zamannya yang masih terbelenggu oleh keadaan. Tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang A. Keagamaan, B. Pendidikan, C. Militer, D. Sastra, E. Musik. Di antara kelima itu, jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 18 adalah yang B, yaitu pendidikan. Kenapa jawabannya yang B? Karena biografi tersebut menceritakan tentang kehidupan Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai Ibu Kartini dan menekankan pada perjuangannya dalam bidang pendidikan. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak diizinkan oleh ayahnya karena tradisi dan adat istiadat pada saat itu. Kartini dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan dan kesetaraan gender. Selanjutnya soal nomor 20. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal Ibu Kartini merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. 2. Dia lahir 21 April 1879 dengan adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. Yang ketiga, satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Yang keempat, ya, Kartini pernah sekolah hingga tamat pendidikan dasar. Yang kelima, karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, namun sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Yang ketujuh, mengetahui sikap ayahnya, Kartini sebenarnya sedih. Yang kedelapan, namun dia tidak bisa mengubah keputusan itu sebab dia adalah anak pada zamannya yang masih terbelenggu oleh keadaan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah A. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Kira-kira di antara itu jawabannya yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 20 adalah yang D, yaitu yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Mengapa jawabannya yang D? Karena berdasarkan teks biografi tersebut disebutkan bahwa sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Di kalimat ke-6, ini menunjukkan bahwa ayahnya adalah orang yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Soal selanjutnya adalah soal nomor 22. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft, B. Mencari referensi, C. Memilih referensi, D. Mengembangkan tulisan, E. Mengirim ke penerbit. Di antara kelima jawaban itu kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 22 adalah yang B, yaitu mencari referensi. Mengapa jawabannya yang B? Karena
Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah mencari referensi tentang tokoh yang akan dibahas. Referensi dapat berupa buku, artikel, wawancara, atau sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tentang kehidupan dan pengalaman tokoh. Mencari referensi adalah langkah penting dalam menyusun teks biografi karena dapat membantu penulis untuk memahami lebih baik tentang tokoh yang akan dibahas dan mengumpulkan informasi yang akurat dan faktual. Setelah mencari referensi, penulis dapat memilih referensi yang relevan, mengembangkan tulisan, dan menulis draft. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 24. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24 sampai dengan 26. Energi mencipta puisi. Mencipta puisi. Oke. Semudah membalikan cangkang kura-kura yang melangkah tertatih menuju sungai. Mencipta puisi, seperti menjangkau buah di ujung ranting, tak pandai mengira kerapuhan dahan alamat badan akan jatuh, dan puisi menjadi luruh meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa kata-kata itu adalah puisi. Tetap saja, kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara. Sementara buah masih riang terjuntai semisal gerak daun basah di rantingnya. Dahan lebih dulu menjatuhkan engkau. Padang 2012. Sumber dari Ramaun Apta, disarikan dari Kompas, Minggu 10 Juni 2012. Soal nomor 24 yaitu amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah A. Mencipta puisi seperti membalikan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. D. Kita tak akan pernah mampu mencipta puisi yang sempurna karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Kira-kira di antara kelima itu jawabannya yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 24 adalah yang E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Kenapa jawabannya yang E? Karena puisi energi mencipta menggambarkan proses mencipta puisi sebagai sebuah tantangan yang sulit dan memerlukan upaya sungguh-sungguh. Puisi tersebut menggunakan metafora seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. Untuk menggambarkan kesulitan dan ketidakpastian dalam mencipta puisi, amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah bahwa mencipta puisi memerlukan upaya sungguh-sungguh dan tidak mudah. Puisi tersebut juga menggambarkan bahwa meskipun kita memiliki kemampuan untuk mencipta puisi, namun hasilnya tidak selalu sempurna. Lanjut ke soal nomor 26, yaitu arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah A. Terjatuh, B. Tergantung, C. Terayun-ayun, D. Terpasang, E. Terpana. Dalam soal ini, puisi tersebut yang dimaksud adalah puisi yang berjudul Energi Mencipta Puisi, sama dengan nomor 24 tadi ya. Nah, ini kira-kira di antara kelima pilihan ganda jawaban soal ini, yang benar yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 26 adalah yang B, yaitu tergantung. Kenapa jawabannya yang B? Karena dalam puisi tersebut, kata terjuntai digunakan untuk menggambarkan keadaan buah yang masih berada di ujung ranting, yaitu sementara buah masih riang terjuntai, semisal gerak daun basah di rantingnya. Dalam konteks ini, kata terjuntai berarti tergantung atau masih berada di tempatnya, tidak jatuh ataupun lepas. Lanjut ke soal nomor 28. Cermati pantun berikut. Bapak tani menanam tebu. Pembeli datang bertanya harga. Titik. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Waktu kecil kita ditimang ayah ibu harus disayang. B. Wahai Ananda,
Hormati ibu karena ibu jalan ke surga. C. Coba lihat anak durhaka, di dunia hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua, tiap sholat tak lupa berdoa. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat. Nah, di antara kelima itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 28 adalah yang E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat. Mengapa jawabannya yang E? Karena pantun tersebut memiliki struktur yang khas, yaitu terdiri dari 2 bait pertama yang berisi tentang tema atau objek, dan 2 bait kedua yang berisi tentang pesan atau nasihat. Dalam pantun tersebut, bait pertama, Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga, merupakan tema atau objek. Sedangkan bait kedua harus berisi tentang pesan atau nasihat yang terkait dengan tema tersebut. Karena memiliki hubungan yang logis dengan tema pantun tersebut, yaitu tentang pentingnya menghormati orang tua. Selain itu, pantun tersebut juga memiliki rima yang sesuai, yaitu harga dengan hormat. Lanjut ke soal nomor 30. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai Ananda, dengarlah pesan pakai olehmu sifat anak jantan. Bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dielakkan. Isi atau pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang A. Pendidikan, B. Agama, C. Percintaan, D. Persahabatan, E. Nasihat. Kira-kira di antara kelima pilihan itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 30 adalah yang E, yaitu nasihat. Mengapa jawabannya yang E? Karena puisi lama tersebut berisi tentang pesan atau nasihat kepada anak muda untuk memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab dalam perbuatan. Puisi tersebut menggunakan bahasa yang lugas dan tegas untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya memiliki sifat anak jantan yang bertanggung jawab dan tidak mengelak dari beban yang dipikul. Pesan dalam puisi tersebut dapat diartikan sebagai nasihat untuk menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Lanjut ke soal nomor 32. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Cinta dalam setengah blues. Cinta katamu adalah tangga nada, dan kau pun mulai menyusun not buta. Ku dengar piano itu berdenting, garing ada suara saksofon, monoton. Mungkin kau tak mengerti cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari la, lalu berhenti sebelum si. 2012. Sumber Nezar Patria, disarikan dari Kompas, Minggu 16 Desember 2012. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Kasih sayang, B. Cinta, C. Musik, D. Persahabatan, D. Kritik sosial, E. Perjuangan. Dari keenam pilihan itu kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas. Jawaban dari soal nomor 32 adalah yang B, yaitu cinta. Mengapa jawabannya yang B? Karena puisi tersebut berjudul Cinta dalam Setengah Blues dan secara terus terang membahas tentang cinta. Puisi tersebut menggunakan metafora musik untuk menggambarkan kompleksitas dan kesulitan cinta, seperti tangga nada, not buta, piano berdenting, dan saksofon monoton. Tema cinta menjadi fokus utama puisi tersebut, dan pengarang menggunakan bahasa yang puitis untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman cinta. Lanjut ke soal nomor 34. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Tabah dahan. Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh
tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum, lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. 2012, sumber Dedi Triyadi, disarikan dari Kompas, Minggu 23 September 2012. Makna luruh pada puisi tersebut adalah A. Hilang, B. Mati, C. Gugur, D. Kering, E. Pupus. Di antara kelima pilihan itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 34 adalah yang C, yaitu gugur. Mengapa jawabannya yang C? Karena di dalam puisi tersebut kata luruh digunakan untuk menggambarkan keadaan daun yang jatuh dari pohonnya. Dalam konteks ini, kata luruh memiliki makna yang sama dengan gugur, yaitu jatuh atau terlepas dari tangkainya. Penggunaan kata luruh dalam puisi tersebut menggambarkan siklus alam yang terus berlangsung, termasuk proses tumbuh dan gugurnya daun. Lanjut ke soal nomor 36. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan 36. Judul buku: Mengamati dan Membangun Karakter Anak Berdasarkan Golongan Darahnya. Pengarang Desi Wanda. Penyunting Maludin Sitanggang. Penerbit Cerdas Sehat. Tahun terbit 2011. Cetakan pertama Juni 2011. Tebal buku VI kurang lebih 75 halaman. ISBN 978 strip 602 strip 98578 strip 7 strip 0. Soal nomor 36 yaitu berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pembangunan, D. Kemanusiaan, E. Kebudayaan. Di antara kelima pilihan itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 36 adalah yang A, yaitu pendidikan. Mengapa jawabannya yang A? Karena di dalam judul bukunya saja mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya, menunjukkan bahwa buku tersebut membahas tentang bagaimana memahami dan membangun karakter anak, yang merupakan topik yang relevan dengan bidang pendidikan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang bagaimana orang tua atau pendidik dapat memahami dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya, yang merupakan aspek penting dalam pendidikan anak. Lanjut ke soal nomor 38. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 39. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan Muhammad Saleh Majid dan Abdurrahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia masa kini juga masa yang akan datang. Bahkan untuk kalangan postmodernisme, sejarah tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah. Minat dan pemosisian sejarah yang juga dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam merekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma, tsunami perubahan paradigma tidak luput menimpa sejarah, bahkan membuatnya menjadi semakin bias. Pandangan dari George Ritzer
yang mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda menasbihkan overmapping sosiologi pada ilmu-ilmu sebaliknya. Lalu muncul aliran-aliran sejarah baru sesuai dengan bidang-bidang yang dapat saja dimasukinya. Sebagai contoh, muncullah sejarah sosiologi, sejarah dan sejarah sosiologi, walaupun sebenarnya merupakan salah satu pencapaian atas pengembangan daya pikir manusia, tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas dan pengetahuan masa kini sedikit membuat pembaca ataupun pengusungnya menjadi bingung atasnya. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku, B. Kelemahan buku, C. Simpulan, D. Garis besar isi buku, E. Harga buku. Di antara kelima pilihan itu kira-kira jawabannya yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 38 adalah yang A, yaitu keunggulan buku. Mengapa jawabannya yang A? Karena cuplikan resensi tersebut membahas tentang pentingnya ilmu sejarah dan perkembangannya, serta bagaimana buku yang ditulis oleh Muhammad Saleh Majid dan Abdurrahman Hamid dapat menjawab kegundahan para ahli sejarah. Resensi tersebut juga menyoroti keunggulan buku dalam membahas tentang paradigma sejarah dan perkembangannya. Meskipun resensi tersebut juga membahas tentang kompleksitas dan biasanya batas-batas pengetahuan sejarah, namun secara keseluruhan, cuplikan resensi tersebut lebih menekankan pada keunggulan buku dalam membahas tentang ilmu sejarah dan perkembangannya. Lanjut ke soal nomor 40. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai dengan 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara lain tunggau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. Paragraf tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi, B. Identitas, C. Pendahuluan, D. Isi buku, E. Penutup. Di antara kelima pilihan itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 40 adalah yang D, yaitu isi buku. Mengapa jawabannya yang D? Karena paragraf tersebut membahas tentang perawatan pohon anggur dewasa dan cara mengatasi hama dan penyakit yang menyerangnya, yang merupakan bagian dari isi buku. Lanjut ke soal nomor 42. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai dengan 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara lain tunggau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakit dapat diatasi dengan fungisida. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur, B. Tahu jenis hama dan pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya, C. Jika pohon anggur terkena hama, cukup dibiarkan saja, D. Pohon anggur akan tumbuh subur, E. Buah anggur menjadi besar-besar. Dari kelima pilihan itu, jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 42 adalah yang B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Mengapa jawabannya yang B? Karena di dalam paragraf tersebut membahas tentang jenis hama yang biasa menyerang tanaman anggur dan cara mengatasinya dengan menggunakan akarisida, insektisida, dan fungisida. Dengan demikian, buku tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembacanya,
yaitu untuk mengetahui jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Lanjut ke soal nomor 44. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. Yang pertama, pada novel ini penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, selain itu banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. Yang ketiga, namun novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. Yang keempat, pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. Yang kelima, pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Kira-kira di antara kelima itu jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 44 adalah yang A, yaitu pernyataan yang ke-1 dan yang kedua. Mengapa jawabannya yang A? Karena pernyataan kelebihan buku dapat kita lihat dari kalimat yang memberikan penilaian positif tentang buku tersebut. Kalimat ke-1 yang berisi, pada novel ini penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kalimat kedua yang berisi, selain itu banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi, merupakan kalimat yang memberikan penilaian positif tentang buku tersebut. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 46. Cermati pernyataan berikut. Semua karya sastra hakikatnya mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai. B. Setiap karya sastra boleh diteladani. C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat. E. Hakikat ada dalam kehidupan. Di antara kelima pilihan jawaban itu, kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 46 adalah yang C, yaitu setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Mengapa jawabannya yang C? Karena pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif karena disebutkan bahwa karya sastra mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Lanjut ke soal nomor 48. Cermati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48 dan 49. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya yang pulas tertidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun. Malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang terdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek, air mengenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin, menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. Ia tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam gubuk. Sumber di dalam link tersebut ya guys. Diakses 30 Juli 2016 pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Ini bocah itu. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga pengamat, B. Orang pertama pelaku utama, C. Orang kedua, D. Orang ketiga serba tahu, E. Orang pertama sampingan. Kira-kira di antara pilihan jawaban di atas, jawaban yang benar yang mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng.
Jawaban dari soal nomor 48 adalah yang A. Orang ketiga menjadi pengamat. Mengapa jawabannya yang A? Karena dalam kutipan novel tersebut, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu Yusin dan anaknya. Digambarkan dari luar oleh penulis. Penulis tidak menggunakan kata ganti aku atau saya yang menandakan sudut pandang orang pertama, melainkan menggunakan nama Yusin dan menggambarkan keadaannya dari luar. Selain itu, penulis juga tidak memiliki akses langsung ke pikiran Yusin, melainkan hanya menggambarkan apa yang terlihat dan dilakukan oleh Yusin, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga sebagai pengamat. Soal selanjutnya juga sebagai soal terakhir guys, itu soal nomor 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak. C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. D. Menulis ulang sebuah teks. E. Menilai sebuah teks. Dari kelima pilihan itu kira-kira jawabannya yang mana ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jawaban dari soal nomor 50 adalah yang C, yaitu meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. Mengapa jawabannya yang C? Karena mereplikasi teks berarti membuat salinan atau tiruan dari teks yang sudah ada, baik sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, mereplikasi teks tidak selalu berarti menyontek atau menjiplak karya orang lain tanpa izin, melainkan dapat juga berarti menggunakan teks yang sudah ada sebagai referensi atau inspirasi untuk membuat karya baru. Karena pembahasan soal kita sudah habis, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hope you do. Semangat.